Halo semuanya, kembali lagi di channel Bahas Kimia. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kimia UMPN Rekayasa 2019 nomor 54. Untuk membakar sempurna 1 mol C4H10 diperlukan oksigen sebanyak berapa mol? Langkah pertama, kita buat dahulu persamaan reaksi pembakaran dari C4H10. C4H10 yang namanya dibakar berarti direaksikan dengan yang namanya oksigen. Karena di sini senyawanya hidrokarbon yang mengandung C sama H, jika dibakar itu akan menghasilkan bakar sempurna akan menghasilkan gas CO2 dan H2O. Lalu kita setarakan persamaan reaksinya. Di kiri C-nya ada 4, di kanan baru 1, maka dikalikan 4. Lalu H-nya di kiri ada 10, di kanan baru ada 2, maka dikalikan dengan 5. Ada koefisiennya 5 ya. Lalu oksigennya. Oksigennya di sebelah kanan itu ada 4 CO2, berarti mengandung 8 atom oksigen. Terus oksigen oksigen sama dengan 8. Lalu di H2O sebanyak 5 H2O berarti mengandung ada oksigen sebanyak 5. Totalnya sebelah kanan ada 13 oksigen. Sehingga di sini satu molekul O2 itu mengandung 2 atom oksigen. Maka dikalikan koefisiennya sebanyak 13/2 atau 6,5 O2. Nah, sekarang katanya si C4H10 sebanyak 1 mol. Cukup menggunakan perbandingan koefisien saja, maka nanti si oksigennya berapa? Nih, oksigennya kan koefisiennya 13/2. Berarti mol O2 sama dengan 13/2. Dari sini koefisien O2 dibandingkan dengan koefisien C4H10 yang telah diketahui molnya sebanyak 1. Lalu dikalikan, ini kan per 1 ya, kalau per 1 kayaknya nggak perlu ya, cukup 13/2 per 1 sama dengan 13/2 dikalikan 1 mol punya si C4H10. Sehingga mol O2 nya adalah 13/2 atau desimalnya 6,5 mol. Ada di opsi A. Oke, selanjutnya nomor 55, pernyataan yang kurang tepat tentang larutan elektrolit. Elektrolit itu memiliki definisi atau pengertian suatu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Berarti opsi A benar. Cari yang kurang tepat ya. Kenapa bisa menghantarkan arus listrik? Karena di dalam larutan tersebut terdapat ion-ion akibat terurainya suatu zat terlarut berupa ion positif yang namanya kation dan ion negatif yang namanya anion. Berarti opsi B benar juga. Nah, selanjutnya zat terlarutnya apa saja yang bisa menghantarkan arus listrik? Bisa berupa asam, basa, atau garam. Jadi opsi C benar juga. Lalu yang D, lihat ya dari kalimatnya, pada proses elektrolisis lalu menghasilkan gelembung gas. Ini gak nyambung ya. Di atas di soalnya pertanyaannya adalah elektrolit, tapi di opsi D proses elektrolisis, sehingga jawabannya yang D ya. Ini dua konsep yang berbeda ya. Nah, selanjutnya kita bahas nomor 56. Diketahui reaksi KClO3 ditambah 6HCl menghasilkan KCl ditambah 3H2O ditambah 3Cl2. Banyaknya KClO3 yang diperlukan untuk menghasilkan 74,5 gram KCl. Reaksinya diperhatikan dahulu apakah sudah setara atau belum. Kebetulan reaksi di soal ini sudah setara ya setiap atomnya. Nah, kita coba tuliskan dahulu aja.
Kembali persamaan reaksinya. HClO3 ditambah 6HCl menghasilkan KCl ditambah 3H2O ditambah 3Cl2. Nah, diketahui KCl-nya sebanyak 74,5 gram. Pertanyaannya adalah berapa banyaknya KCO3 dalam satuan gram, berarti cari masanya. Oke, langkah pertama itu reaksinya sudah setara ya, udah oke. Lalu langkah kedua kita cari mol dari data yang ada. Datanya berupa gram KCl, sehingga kita cari dulu molnya, dibagi dengan MR-nya. MR dari KCl, K itu 39 ditambah 35,5 sehingga akan dihasilkan MR-nya 74,5. Angkanya bagus ya. Nah, sehingga diperoleh KCl-nya sebanyak 1 mol. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, kita cari mol data yang ditanya. Data apa ya? Yaitu zat KClO3. Oke, dari sini kita cari mol KClO3. Caranya menggunakan perbandingan koefisien. Langkah ketiga, kita cari mol KCl3. Nah, lihat dulu nih sekarang. Kan koefisien KCl3 1, KCl juga 1, berarti sama koefisiennya. Jika koefisien sama, akan menghasilkan jumlah mol yang sama. Koef sama, maka mol juga pasti sama. Sehingga nanti mol KCl3 sama dengan mol KCl, yaitu 1 mol. Nah, sekarang langkah keempat, datanya yang ditanya berupa gram. Kita konversikan. 1 mol KClO3 ini berapa gram? Gram itu berarti massa ya. Massa dari KClO3 molnya 1 dikalikan dengan MR-nya. Nah, kita hitung MR-nya. Adik-adik pasti bisa semua ya. Untuk menghitung MR, MR-nya ini 122,5 sehingga diperoleh massanya yaitu 122,5 gram KClO3. Ada di opsi yang B. Oke, sekian pembahasan dari saya. Untuk melihat pembahasan soal berikutnya ada di video selanjutnya ya. Terima kasih.